Selamat datang di Klub Webinar. Senang sekali kita dapat bertemu hari ini. Luar biasa semangatnya, banyak sekali yang hari ini sudah hadir. Maka saya akan men-sharingkan 5 hal instan untuk menjadikan Anda profitable traders. Ini hal yang nampaknya simple tetapi tidak dipahami oleh kebanyakan orang sehingga akhirnya mereka blunder ya. Di dalam market ini tidak tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana sih langkahnya, kok seakan-akan menjadi seorang profitable trader itu susah, bukan main ya. Dan banyak sebenarnya paradigma yang tidak tepat sehingga setiap kali Anda trade itu membutuhkan satu perjuangan yang ekstra untuk bisa merasakan flow atau kenikmatan di dalam trading itu sendiri. Kebanyakan dari trader itu bahkan mereka tidak bisa menikmati posisi trading mereka ya. Malah menjadi sebuah beban gitu. Setiap kali trade panik, nggak nyaman dan seterusnya. Tentunya kalau kita sudah bicara mengenai panik dan tidak nyaman ini tidak jauh karena adanya expectation yang berlebihan dan kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pada bulan Agustus 2015 saya barusan terima rekap dari tim admin A-Club. Ternyata gold itu selama Agustus kita berikan 10 kali ya sinyal, dan yang terkena cut itu ada 2 kali, 8 kalinya make money ya. Itu luar biasa sih dalam karir saya sebagai trader juga. Kalau misalnya seandainya saya tidak memberikan rekomendasi di A-Club, mungkin saya sendiri tidak akan mencapai akurasi seperti itu. Ada satu tantangan, ada satu pressure untuk tetap bisa konsisten dan baik. Ini membuat saya sangat berhati-hati di dalam membuat keputusan, melihat dari pergerakan harganya dan sampai finally memberikan hasil kepada member misalnya ya. Nah ini sebenarnya sama dengan yang Anda lakukan gitu. Pada akhirnya Anda semua harus bisa membuat sebuah analisa forecast yang bisa diikuti oleh siapapun yang mengikuti, dan pada akhirnya Anda bisa bertanggung jawab untuk menghantarkan mereka sampai tujuan. Walaupun kita tahu bahkan dengan naik pesawat yang paling aman pun tetap ada resiko kecelakaan. Ya setidaknya kita bisa meminimalisasi. Nah ini merupakan satu gambaran gitu bahwa di dalam menuju ke profitable trader memang ada 5 cara yang mudah ya, 5 instant ways. Tetapi di dalam menjalankannya itu tidak instan. Di dalam menjalankannya butuh satu proses dan perjuangan yang pada akhirnya membutuhkan latihan. Tapi kebanyakan orang bingung nih apa yang harus dilatih dan saya harus mulai dari mana, saya tidak tahu harus bagaimana ya. Semakin ikut-ikutan semakin loss. Dan kalau kita mau telusuri sebenarnya trading ini gampangnya apa? Anda hanya memilih antara naik dan turun lalu mengikuti salah satu yang Anda yakini untuk periode tertentu khususnya ya, mencapai satu periode yang Anda sudah yakini, kemudian Anda tinggal memilih apakah naik atau turun. Yang jadi masalah adalah bahkan trader sendiri tidak yakin mau naik atau mau turun, atau tidak pernah yakin apa yang dia sudah pilih. Nah ini yang selalu menjadi satu kendala. Tidak mampunya trading itu bisa menjadi satu hal yang mengenakan atau bahkan menjadi satu profesi yang baik ya. Oleh karena itu ada 5 hal ini yang saya perlu rumuskan. Karena dengan ada guideline ini Anda memiliki satu kerangka. Dan kerangka-kerangka inilah yang sebenarnya harus diisi ya. Bagaimana mungkin Anda bisa mempelajari sesuatu, melakukan sesuatu kalau tidak memiliki kerangka dasar yang ibarat membangun rumah, fondasinya tidak benar. Nah 5 ini kerangka dasar secara umum, tidak peduli Anda forecasting skillnya Anda belajar dari mana, Anda bisa belajar di Astronaci ya, melalui CAT program, atau Anda melakukan pendekatan yang lain, tidak masalah apapun itu. Tetapi yang digambarkan di sini adalah kerangka dasar untuk mencapai sebuah output yang benar, yaitu profitable trader. Dimana profitable trader kalau kita melihat dari A-Club Futures, saudara kita Pak Paul Perwata itu selama 2 bulan berturut-turut dia hit menjadi champion ya, juara di A-Club dengan net profit sekitar 3.400 each month. Ini merupakan satu hal yang bagus sebenarnya untuk menjadi satu contoh bagaimana seorang trader yang mature ya, yang kemudian memiliki satu kemantapan dan manajemen yang bagus akhirnya bisa menghasilkan. Mungkin beberapa orang menganggap $3.000 itu tidak terlalu banyak, ada juga yang menganggap itu sangat banyak. Tetapi saya yakin buat Pak Paul $3.400 itu tidak membuat dia kaya, juga tidak membuat dia miskin kalau dia kehilangan. Merupakan seorang yang sudah well established di dalam ekonominya ya. Tetapi dia membentuk sebuah
karakter yang baik di dalam trading sehingga menghasilkan senilai uang yang dibilang banyak juga banyak, dibilang sedikit juga sedikit, ya. Tapi setidaknya konsistensi itu yang ditunjukkannya selama 2 tahun, 3 tahun bersama kita. Tidak pernah ada yang namanya seorang Paul Perwata itu mengalami margin call sampai habis uangnya, nggak pernah. Lantas apakah itu sudut pandang menjadi profitable trader? Prinsip pertama dari saya, profitable trader itu adalah satu kondisi di mana Anda trading dan tidak pernah mengalami satu kecelakaan sampai hancur-hancuran. Ya, di dalam kondisi Anda mengalami satu survival yang bagus, itulah Anda dalam kondisi profitable sebenarnya. Dan ada saatnya nanti Anda benar-benar bisa mengambil sebuah hasil. Profitable sebagai champion itu tidak jauh berbeda Anda sebagai seorang atlet yang menuju kepada podium juara melalui babak 8 besar, kemudian semifinal, kemudian final, itu semua ada proses. Ya. Dan bisa dikatakan bisnis trading ini tidak segampang yang Anda kira gitu. Terlalu banyak proses yang harus dikuasai. Nah, prosesnya itu sendiri tidak lepas daripada 5 hal ini. Dan sangat mengerikan kalau Anda tidak pernah mempersiapkan atau bahkan berpikir 5 hal ini apa saja. Ya, ada forecasting skill, kemudian metode dari entry-nya, trading management-nya, risk and money management, dan mindset management-nya. Kita sekarang bicara tentang forecasting skill ya. Forecasting skill yang menurut saya sampai hari ini sangat relevan untuk dijadikan acuan. Kita mulai dari futures market dulu ya, yang orang berpikir ini paling susah. Begitu banyak metode futures, forex, dan seterusnya. Anda bisa browsing dimanapun Anda bisa mendapatkannya. Tetapi 80% yang akan Anda dapatkan nanti adalah sebuah metode untuk melakukan trading di futures market ini secara scalping. Scalping ini bercerita tentang bagaimana Anda kalau bisa masuk, kemudian Anda ambil sedikit, keluar sedikit ya. Keluar masuknya dengan uang yang dengan poin yang sangat sedikit, cepet-cepetan kabur ya. Dan 80% metode scalping ini semuanya berbasis indikator. Kemudian ada juga yang berbasis dengan expert advisor atau EA atau robot misalnya. Ini yang disebut robot ya. Kemudian rata-rata 10% lagi yang diajarkan di sini metodenya adalah hedging. Hedging itu berarti selalu tradingnya kalau nggak satu buy, satu sell, terus locking position. Ini bahkan dijadikan strategi. Ya, 80 dan 10%, dan 10%-nya ini adalah orang-orang yang menganut naked chart, yang berfokus kepada price action. Anda bisa bongkar dimanapun, indikator apapun, training apapun, semuanya akan berujung kepada 80% metodenya scalping, 10% metodenya hedging, 10% metodenya naked chart, ya, price action. Tidak akan lepas daripada ini. Dan kemudian untuk stocks, ini juga sama. Ini kurang lebih 70%. Metodenya adalah indicator dan scalping. Kemudian 20% adalah support resistance base. 10% ini orang-orang yang menganut paham fundamental analisis. Dia menyatakan bahwa untuk beli saham, jual saham itu semuanya pakai fundamental. Ini adalah yang beredar saat ini. Dan Anda tidak akan mungkin lepas daripada hal-hal ini. Mau ketemu siapapun, ceritanya nggak jauh-jauh daripada scalping. Jadi kalau scalping itu misalnya naik 20 pips, turun 20 pips, ya selama winning rate-nya tinggi nggak masalah. Tetapi bisa saya katakan, orang-orang penganut metode scalping, metode hedging, ya, kemudian indikator scalping, support resistance base, fundamental, mereka ini sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melakukan forecasting skill. Apa sih sebenarnya forecasting skill ini? Yang perlu Anda ketahui adalah yang namanya forecast itu berbicara tentang meramal, ya. Ya, yang nggak enaknya bahasa Inggris forecast ini kalau kita terjemahkan kepada bahasa Indonesia ini menjadi konotasi gitu. Kalau kita ngomong weather forecast itu ramalan cuaca, orang masih bisa diterima.
Tapi kalau kita bicara trend forecast atau kemudian kita bicara financial forecasting atau earning forecasting, padahal kalau di dalam nomenklatur keuangan itu kalau kita bicara tentang valuation itu semua pakai kata forecast. Ya, earning forecasting, revenue forecast, kalau dimasukkan ke Indonesia jadi ramalan keuangan, ramalan pemasukan. Jadi kesannya kayak klinik gitu, pakai ramalan-ramalan. Tetapi ya kita memang harus mengacu kepada bahasa-bahasa yang umum dipakai. Saya lebih cenderung menggunakan forecasting karena esensi daripada masalahnya, forecasting ini membuat kita secara pikiran bawah sadar selalu berpikir bagaimana caranya dari kondisi yang sekarang present ya, present ini kita selalu berpikir apa yang akan terjadi di future. Ini yang namanya forecasting. Oleh karena itu, dengan pemahaman bahwa kita harus memiliki kemampuan untuk melakukan forecasting skill, maka bisa dikatakan bahwa untuk mencapai sebuah kondisi di mana sukses, itu metode scalping ini agak berat untuk kita bisa jadikan acuan. Kemudian metode hedging ini juga agak berat, ya. Dan untuk stock indikator atau plus scalping, banyak sekali orang-orang yang trading itu menggunakan indikator. Beberapa ikut training dari negara-negara luar yang mereka menjual software. Anda buka software saja, melihat naik turunnya harga saham berdasarkan garis-garis yang mereka udah ciptakan. Ya, akhirnya Anda nggak ngerti apa-apa gitu. Kalau ditanyain harga sahamnya mau kemana ya nggak ada yang tahu, ya. Kebanyakan mereka menggunakan indikator dan sama di saham juga keuntungannya kecil-kecil diambilin, yang penting kelihatan untung. Itu terjadi di sini. Kemudian aliran support resistan, mereka hanya mengandalkan support resistan untuk mencapai target beli atau target jual. Mereka juga tidak melakukan forecasting, tidak tahu sama sekali tentang apa yang akan terjadi di depan. Kemudian fundamental analysis, mereka melakukan forecasting. Kelemahannya mereka tahu target price-nya kira-kira di mana, ya. Tetapi tidak selalu yang namanya kondisi fundamental perusahaan itu kan terkait langsung dengan pergerakan harga sahamnya, ya. Karena tidak bisa langsung diimplementasikan. Yang kedua adalah kelemahannya, kalau Anda menggunakan fundamental analysis, dia tahu mungkin arah harganya akan ke X level, tetapi untuk masuk atau eksekusinya di mana tidak bisa dijelaskan. Nah, ini yang menjadi masalah nih. Jadi seringkali orang berbicara, saya sudah keliling kemana-mana, saya sudah mencoba melihat kemana-mana, tetapi semua ilmu yang berada di pasar itu tidak lepas daripada ini. Dan sampai hari ini saya menganut naked chart atau bagian dari minority. Kalau kita ngomong tentang harga itu berarti larinya di sini. Ya, price action analysis ini kalau dipelajari lebih dalam ternyata bisa membuat kita tuh melihat setidaknya apa yang akan terjadi di depan ketimbang hanya menunggu konfirmasi dan konfirmasi. Ini yang jelek, ya. Jadi kalau kita sekarang bicara tentang sukses, berarti ada hasil yang Anda hasilkan every time period dong, ya. Mau berapa lama every time period. Masalah uangnya hasilnya berapa, seperti Pak Paul misalnya dapat 3.400, ya. Atau misalnya seperti siapa lagi dapatnya 1.000 atau dapatnya berapa, ini relatif. Ini tiap orang beda-beda tingkat kepuasannya. Tapi yang jelas konsepnya adalah ada surplus account yang bisa Anda withdraw baik di saham maupun di futures untuk menjadi bukti bahwa Anda mendapatkan keuntungan. Yang jadi masalah pemahaman tentang keuntungan ini yang suka rancu. Kalau saya kategorikan surplus itu adalah apabila dalam satu bulan atau satu period itu saya mendapatkan keuntungan 10.000, saya membayar cost operasional saya katakan 2.000, maka saya dapat 8.000, ini adalah keuntungan saya. Dan pada saat bulan itu saya mendapatkan ini, bagi saya done, saya success, mission accomplished, ya kan? Mendapat 8.000, saya harus cut 2.000 karena ini adalah operational cost, ini adalah revenue. Saya udah happy. Dan at end of the month ini akan saya selalu withdraw, karena tidak akan mungkin saya melakukan penggulungan di market itu hari demi hari, tidak. Saya bukan trader seperti itu, karena fakta dan pengalaman mengajarkan pada saya bahwa semakin saya gulung uang itu di market semakin habis. Jadi pada saat saya sudah dapat, saya akan withdraw, dan saya akan withdraw seterusnya, ya. Nah, dengan pemahaman seperti ini, maka yang perlu Anda perhatikan, kenapa sih kita membutuhkan yang namanya forecasting skill? Karena dengan melakukan forecasting skill, Anda benar-benar harus mengetahui nanti arah harga itu most likely dia akan kemana, gitu ya. Dengan forecasting skill ini kita memerlukan satu informasi di mana arah harga. Jadi kalau startnya di sini,
Ini adalah present. Saya ingin tahu dengan time horizon tertentu, karena di dalam kita trading kan pasti ada time horizon. Ya, katakan satu kurun waktu ini. Nah, ini saya sedang membangun cara Anda berpikir gitu. Ini adalah time horizon, rentang waktu. Ini pergerakan harga saham, futures, commodity atau whatever itu bermuara, berakhir di sini ya. Kemudian ini adalah blank page yang harus diisi. Forecasting ini akan menjawab apakah harga itu akan ke sini atau harga itu akan ke sini, atau harga itu akan di sini-sini saja. Anda membutuhkan sebuah metode untuk bisa menjawab pertanyaan ini dari Y1 menuju ke Y2. Ini X-nya bagaimana, pergerakan arah harganya yang di sini ya. Ini X-nya bagaimana, ini diperlukan. Forecasting tidak boleh salah, setidaknya dalam ruang waktu ini. Sebagai seorang trader yang ingin sukses, Anda harus bisa mengukur Y1 sampai Y2 dengan akurasi 70%. Itu X-nya mau kemana. Kalau Anda tidak bisa mengukur ini, maka Anda harus introspeksi diri bahwa Anda tidak layak untuk trading di financial market ya. Y1 ke Y2 itu 70% jaraknya, akurasinya itu harus dicapai. Jadi artinya sampai mencapai ini, Anda benar-benar harus bisa menebak harga itu lebih tinggi daripada harga present atau tidak. Itu harus dilakukan terus-menerus. Di dalam forecasting still tidak bicara mengenai entry-nya di mana. Anda hanya perlu melakukan sebuah analisa, meyakinkan posisi bahwa pada saat Y2 tercapai, harga itu benar-benar di sini. Nah, ini bisa diatur 1 minggu, one day. Kalau di futures one day berarti ini Anda buka H1 ya. Kemudian 1 month misalnya, atau 3 weeks bebas. Berlatih dulu dengan 1 minggu gitu ya, dengan daily chart. Anda buka hari ini kemudian lihat sampai minggu depan, itu tendensinya pembentukannya kemana. Bagaimana caranya Anda melihat forecasting skill ini? Banyak. Anda bisa menggunakan Dow Theory, Anda bisa menggunakan Elliott Wave ya. Banyak caranya, tetapi yang jelas forecasting skill tidak bicara mengenai indikator. Jadi jangan melihat indikatornya golden cross atau golden dead cross atau apapun itu ya. Lalu Anda bisa mengatakan bahwa di dalam rentang waktu Y1 sampai Y2 itu akan naik atau turun. Itu tidak seperti itu. Tapi pemahaman dari price action itu sendiri, chart pattern ini bisa digunakan di sini. Itu akan menjawab rentang waktu ini dikira-kira ya. Ini kita tidak ngomong tentang belajar menghitung waktu, tetapi dikira-kira itu di dalam range segini masa sih dia naiknya sampai seatas ini kan nggak mungkin gitu. Atau mungkin kalau sudah kita melihat ada tipikalnya bullish, masa sih dia naiknya cuma sampai segini ketinggiannya, ya bisa saja mungkin dia sideways ya. Nah, ingat konsep ruang waktu ini harus dimanfaatkan dan betul, sehingga kalau kita katakan bull itu selalu ada masanya. Masa bull itu kapan? Kalau kita katakan bear itu juga selalu ada masanya. Masa bear itu kapan? Ya. Nah, ini yang kita harus lakukan. Nomor 1, instant way to be a successful dan profitable trader, harus mampu menjawab arah pergerakan harga dalam kurun waktu tertentu. Itu yang disebut dengan forecasting skill. Di dalam tahap ini tidak bicara tentang entry-nya mau di mana, tetapi Anda akan berbicara tentang bisa melihat dulu arah harganya ini kecenderungannya akan kemana, naik atau turun dalam jangka waktu tertentu. Kalau memang betul kita yakini itu akan naik, dan harus yakin. Kalau di dalam stage nomor 1 ini Anda tidak yakin, ya berarti Anda tidak tahu arah harga mau kemana. Kalau Anda tidak tahu arah kemana, di dalam 24 trading rules itu disebabkan when get in doubt, do not enter the market atau exit sama sekali. Ya, jadi dari sinilah kita harus memahaminya.
ya. Oke. Dan kedua, setelah Anda mengetahui arah harga, karena itu yang paling utama di dalam kurun waktu tertentu, entry method ini harus di-set. Anda harus bisa tahu apakah Anda akan melakukan yang namanya buy on breakout, atau Anda melakukan buy on weakness, atau sell on strength, atau sell on break down. Harus memahami ada 4 jenis untuk entry ini. Dan prinsipnya pada saat Anda entry maksimal 3 bar. Itu harga harus naik di bar keempat atau turun. Dia harus bergerak, ya. Kalau tidak bergerak, ada kemungkinan dia memang berubah arah kepada terminal berikutnya, atau ya, yang bisa kita lihat di sini nanti, waktu kita melakukan analisa di dalam forecasting dari trennya itu kita salah. Kalau kita sudah salah melakukan forecasting arah trennya, maka akan lebih dari 3 hari dia juga tidak akan bisa naik atau turun. Misalnya sebelumnya kita analisa dia akan bear, maka lebih dari 3 hari dia tidak akan turun, ya. Entry method ini bicara juga mengenai support dan resisten. Jadi di sini Anda harus juga bisa menemukan area support-support yang kuat dan area resisten-resisten yang kuat. Harus bisa. Kalau tidak bisa, maka tidak ada acuan. Karena di dalam kita enter itu selalu acuannya support dan resisten. Apakah kita buy on break, itu berarti kita buy pada saat resisten ditembus. Resistennya apa nih? Resisten dari pattern misalnya. Patternnya apa? Ya, Anda harus kejar patternnya. Kemudian buy on weakness, berarti Anda membeli pada area support. Supportnya siapa? Dasarnya apa? Apakah dynamic support kah? Apakah harmonic support, Fibonacci seperti yang diajarkan di CAT program, ya? Chapter 2 membahas tentang itu. Ataukah sell on strength, sell limit biasanya, ya? Atau sell on breakdown. Itu semua tergantung. Tapi yang jelas, di tahap ini Anda hanya boleh mengambil satu posisi, apakah buy atau sell. Tidak boleh pada saat ini goyang, cari buy atau sell, nggak bisa. Karena buy atau sell ini sudah ditentukan sesuai dengan tren yang sebelumnya, ya, sesuai dengan tren yang sebelumnya. Jadi kalau di tahap sebelumnya itu di key nomor 1 kita sudah menemukan arahnya bear atau bull, maka di dalam tahap ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya Anda eksekusi daripada arah yang sudah disepakati. Dan itu harus menjadi satu acuan yang paling penting. Ini bahaya sekali, karena kalau tidak di breakdown seperti ini Anda akan bingung menggabungkan antara bull bear dan buy sell. Ini salah, karena di dalam bull itu bisa jadi buy sell juga, di dalam bear itu juga ada bull, ada buy, ada sell. Jadi harus jelas. Ini 2 stage yang berbeda. Intinya di dalam stage yang ini kita berbicara mengenai entry dari perspektif atau sudut pandang trend analysis yang sudah kita lakukan sebelumnya. Bagaimana dengan yang ketiga? Trading management. Ya. Trading management ini gampang, tapi juga sangat susah untuk sebagian orang. Yang pertama, di sini kita dituntut untuk jujur, no excuse. Kemudian manageable, ya. Seringkali di dalam trading management ini alasannya tuh banyak sekali. Sibuk, kedua anak, ketiga istri, suami, keempat teman, broker,
Pak Gema ya. Biasa, saya udah biasa dijadiin kambing hitam ya. Oke. Habis itu apalagi? Internet, laptop, kesiangan bangun. Nah, ini semua adalah excuse. Berkali-kali saya ketemu trader dikasih sinyal rekomendasi United Lever misalnya ya. Beli di X, alasannya apa? Kesiangan bangun ya. Saya pingin trading untung besar, tetapi setiap kali ada sinyal yang datangnya pagi nggak pernah diambil. Alasannya apa? Kesiangan bangun. Bisa bangun lebih pagi nggak? Nggak bisa. Kenapa? Ya karena malamnya sibuk. Nah ini jelas trading manajemennya nggak beres, dan dia tidak bisa keluar daripada ketidakberesannya. Karena apa? Nggak mau. No excuse, ini selalu ada excuse. Nggak bisa trading untung karena istrinya atau suaminya selalu bawel. Jadi alasannya mulai istri suami, nanti ngurusin anak, nggak bisa trading, loss. Jadi kalau loss tuh anaknya disalahin gitu. Tapi kalau cuan nggak ada yang disalahin ya. Nah ini semua berbicara tentang trading management. Bisnis trading ini mirip seperti usaha. Kalau Anda tidak melakukan planning yang benar, organizing yang benar, actuating yang benar ya, itu tidak akan mungkin bisa terjadi. Yang sudah kita manage dengan benar dan kita kontrol dengan benar saja bisa kewalahan, apalagi yang ini. Jadi kalau Anda mau trading, dari awal cara setup trading plan, entry-nya bagaimana ya, suasana kerja bagaimana, alat kerja bagaimana, itu semua harus deal. Mengikuti nomenklatur sebagai selayaknya sebuah perusahaan yang benar itu bagaimana. Kemudian jujur. Yang paling susah adalah jujur sebenarnya. Di dalam trading management itu seringkali ketidakjujuran itu mengacaukan semua trading plan, mengacaukan semua persiapan. Mau trading, tetapi hati kecil bicara lagi nggak bagus, kayaknya kondisinya nggak bisa trading hari ini. Dipaksa trading, akhirnya judi. Ya, sudah tahu di dalam melakukan trading itu harus membuat analisa dulu. Nggak mau bikin analisa. Atau ya, sudah tahu harga saham ini akan turun dalam. Secara price actionnya sudah dilihat, wah banyak nih yang CAT trader bandel sekali nih. Saya kadang sampai kesel itu. Ya, seringkali kita pernah dulu suspend, nggak boleh trading account, yang kita kunci, ganti password segala macam. Dia dalam kondisi misalnya lakukan buy gold misalnya. Tetapi pada saat kita minta dia membuat sebuah analisa, karena dalam posisi rugi itu dia tanya apa yang harus saya lakukan. Saya minta dia membuat analisa gold tanpa memperhatikan accountnya. Di dalam analisanya, dia melihat patternnya bear. Dia melihat dengan jelas sekali. Tetapi karena dia tidak jujur, researchnya dia buat sebagaimana mungkin terlihat bull agar posisinya selamat. Ini yang disebut tidak jujur di dalam trading management. Seringkali kita melihat pergerakan harga itu sangat menjadi subjektif karena apa? Sudah punya posisi. Kalau kita tidak bisa keluar dari dalam kondisi ini, jangan harap Anda bisa menjadi seorang profitable. Jadi simple kan? Nomor 3, instant way untuk menjadi seorang profitable trader itu trading manajemennya beres. Salah satunya jujur. Kalau dalam posisi kita punya posisi yang jelek dan waktu kita melihat kondisi market dan harus cut karena akan berlanjut turun, lalu Anda mencari-cari ya, Anda mencari-cari, datang ke CAT, belajar baik-baik, mempercayai ilmunya, semua percaya, semua happy selama tidak ada posisi atau selama untung. Tetapi selama dalam kondisi dia rugi, yang akan dilakukan adalah mencari second opinion. Seakan-akan kita dokter yang nggak bisa ngobatin gitu. Padahal Anda lupa bahwa yang diajarkan adalah core gerak dari pergerakan harga, contohnya cangkul misalnya. Kalau memang pada saat itu cangkulnya berubah dari bull menjadi bear, mau ngomong apa? Yang harus Anda lakukan menerima kenyataan dan cut posisinya. Tetapi kebanyakan orang tidak. Yang dilakukan analisanya, akhirnya muncul halusinasi yang tidak-tidak, membuat sebuah analisa-analisa yang mendukung posisinya atau mencari second opinion untuk menahan. Akhirnya apa? Posisinya kalau nggak di locking itu
ya, atau di floating. Dan 90% orang tamat di market ini karena membiarkan yang namanya keuntungan itu naik. Lalu berikutnya, tradingnya tidak di-manage dengan baik. Sudah dikasih tahu profit taking minimal berapa, idealnya berapa, ya. Sudah tahu sebentar lagi jalan-jalan ke mall, kemudian akan sibuk cari parkir di basement, ya. Dan kemudian sebentar lagi ada non-farm payroll. Perhatikan baik-baik, kondisi ini Anda tidak mungkin pernah tidak mengalami. Sudah dalam kondisi Anda tahu nih non-farm payroll, posisi tradingnya masih open, tidak jelas mau kemana, sometimes maybe untung atau mungkin kadang loss. Sudah tahu sebentar lagi juga nggak bisa akses A-Club karena internetnya bakal down atau mau boarding. Posisinya dibiarin. Hati kecil itu sebenarnya pasti akan bertanya dalam diri sendiri, ini posisi mau diapain nih? Tapi di-ignore. Disitulah awal mula kematian. Pada saat Anda menjelang non-farm payroll dan Anda tahu bahwa posisinya ini terancam, sebentar lagi handphone tidak bisa hidup untuk mengakses. Kebanyakan dari kita akan membiarkan, siapa tahu hasilnya akan bagus, siapa tahu bisa jadi plus, tetapi juga tidak pernah berpikir ini orang, siapa tahu jadi rugi, lalu apa yang harus dilakukan. Itu selalu di-delete daripada otak, karena itu adalah sifat manusia, selalu mendelete hal yang dia tidak suka. Pada saat bagian ini Anda delete, market itu sangat jujur. Market itu tidak akan memberikan toleransi. Dia akan menunjukkan bobroknya kita hanya dalam waktu singkat. Jadi tatkala Anda tidak konsisten, tidak komit terhadap trading yang sedang open, tidak melakukan manajemen yang baik, jangan harap Anda bisa berhasil. Sudah tahu bakal hilang sinyal, sudah tahu akan menuju ke satu kondisi yang Anda tidak akan mungkin bisa mengakses meeting. Do not open position dong. Kenapa harus dipaksakan? Karena apa? Tidak jelas konsep dari profitable itu selalu pinginnya hari ini harus untung, besok untung, besok untung. Kalau bisa 100 kali trading, 100 kali untung, ya itu jelas tidak mungkin. Karena market itu didesain tidak static, market itu didesain dynamic. Market bergerak secara dynamic, makanya Anda harus mengikuti dinamika itu dengan adjust kehidupan kita. Makanya saya selalu bilang bahwa trading itu sifatnya adalah self-employed. Kenapa sih saya membuat Astronaci itu menjadi sebuah company? Supaya ada yang bisa diturunin. Belum tentu saya trading lalu turunan saya itu bisa trading. Setidaknya mereka mungkin bisa membuat analisa, ya, tetapi mereka bukan seorang trader. Banyak yang saya lihat di CAT bisa membuat analisa tapi tradingnya hancur. Jago buat analisa. Ada orang yang tradingnya bagus tapi kalau suruh bikin analisa jeleknya minta ampun. Ada juga yang dua-duanya nggak bisa apa-apa karena memang nggak niat belajar, ya akhirnya pergi dari CAT. Banyak. Ya dari sini kita bisa lihat gitu. Yang namanya menjadi seorang profitable trader itu konsistensinya sejak awal. Dari attitude-nya, dari manner-nya sudah harus benar. Nah pertanyaannya, gampang nggak merubah manner? Simple aja, sama dengan orang yang dikatakan mau hidup sehat, mau umur panjang, mau. Caranya bagaimana? Berhentilah merokok. Bisa? Teorinya bisa, tapi benar-benar Anda jalanin nggak bisa. Padahal sudah tahu ada ancaman kena kanker paru-paru dengan resiko biaya yang luar biasa besar, tetap aja ngerokok. Ya, tapi di satu sisi kalau ditanya mau nggak kanker paru-paru, mau nggak mati muda, nggak. Tetapi kenapa ngerokok? Nah itulah nggak bisa jawab. Itu yang disebut dengan manusia. Sayangnya di dalam market ini, kalau Anda di dalam kondisi dilematik seperti itu, saya pastikan 100% tidak akan pernah mungkin menjadi profitable trader. Karena di dalam market itu butuh yang namanya konsekuensi, ada yang namanya komitmen dan konsistensi. Pada saat Anda tidak benar di dalam settingan ininya, saya kategorikan ini di dalam trading management, maka do not expect untuk sukses menjadi seorang trader. Anda hanya akan menjadi pelengkap penderita di market, ya, sebagai penyumbang dana saja. Ini yang disebut kenapa kita selalu keras, kita selalu tegas bahwa jalan satu-satunya menuju sukses itu sudah jelas, tetapi mau tidak menjalaninya. Dan sukses itu kita tidak bisa bicara 100%. Yang dinamakan sukses itu pada saat winning rate Anda 65-75%, that is the success. Ya, success rate itu Anda kejar 65-75. Pastikan diri Anda bisa mengikuti workflow cara kerja yang kita berikan dan Anda terus
melatih diri untuk mencapai level itu, tidak pernah berhenti belajar tentunya ya. Itu adalah poin nomor 3. Yang keempat, risk and money management. Di dalam video A-Club sudah diajarkan, di dalam CAT juga Anda belajar money management. Yang paling penting di sini adalah haram hukumnya ya. Menunda-nunda untuk cut itu haram. Ini sama sekali tidak boleh dilakukan. Di dalam sebuah periode waktu kita meng-capture bottom eye of future di tanggal 24 Agustus, kita beli sama-sama, ini harga naik luar biasa ya, sampai ada yang naik 12%, BRI, BCA ada yang naik 13%. Kemudian waktu yang speculate Pegas, kita beli di bottom itu ada yang untung 20% dan seterusnya. Tatkala kita masuk di dalam kloter yang kedua, sama-sama sahamnya BRI dan sama-sama sahamnya Waskita. Pada akhirnya Waskita sudah lewat daripada hari yang ditentukan, karena pada saat itu dia breakout. Maka breakout ini aturan mainnya tidak boleh lebih dari 3 bar, dia harus segera naik. Kalau dia sideways di sini 3 bar, ini kemungkinan besar dia akan terus turun. Ini dihitung secara waktu dan price action ya. Dinyatakan bahwa sudah lewat waktunya, maka Anda harus cut jam 3 sore. Ini saya hitung-hitung cutnya cuma 1,8%. Idealnya cut lossnya mungkin 6%. Ini yang disebut dengan thanks God itu di sini. Karena kita diizinkan melakukan cut loss di bawah 6%. Jadi bukan sedih, ini harusnya tertawa terbahak-bahak karena Anda dapat hemat ya. Tapi pada saat Anda untung, jangan sesekali untung 1,8% Anda ambil. Ini cilaka namanya. Alasannya bermacam-macam, trauma lah ya. Kemarin kalau kita ambil kemarin saya biarin, saya rugi lah. Ingat, kejadian kemarin belum tentu berulang hari ini loh. Kalau yang lalu trauma, hari ini belum tentu trauma. Makanya saya bilang di dalam trading management tadi, masalah kejujuran, masalah manageable itu penting. Karena orang-orang yang pengecut-pengecut seperti ini nggak jelas. Kita kemarin ada cek beberapa account MRG-nya A-Club Trader ya. Kita pantau waktu weekend. Ini ada nih beberapa klien satu tendensinya ngikut sinyal ngikut, tetapi waktu profit taking dia 20 pip diambil. Tetapi waktu stop loss dia ikut full. Ini yang seperti ini nggak bisa berhasil. Waktu ditanyain takut. Ya, kenapa takut? Berarti berjalan bersama A-Club pun takut, percaya sama diri juga enggak, percaya sama orang lain enggak, lalu mau ngapain? Ya. Nah, itu akan membuat yang namanya risk to reward-nya rusak. Kalau seandainya kemarin untung dari BCA dan BRI ini diambil segini, pas kita sekarang gagal, kita cut ya, kita buang 1,8. BRI katakan turun 2% lagi, kita buang, no problem. Nanti kita buyback kembali BRI ini pada saat di dalam area-area bottoming barunya naik lagi, tetap kita buy lagi di sini, resikonya tetap kita set katakan 6% atau lebih dari 4 hari. Misalnya kalau dari bottoming kita toleransi sehari, dia tidak naik ya kita cut, mudah-mudahan di bawah 6%. Tapi kalau akhirnya harus 6% ya sudah. Selama itu masih masuk di dalam money management. Money management seperti yang sudah ada di video. Apakah Anda penganut 2%, ataukah penganut 6%, atau penganut 10%? Kalau penganut 6% saja, ini kan kalau sahamnya dibagi 5 itu kira-kira dropnya sekitar 30% kan? Baru di-cut. Ya apa artinya lah Anda cut 6% ataupun Anda cut 1,8, happy-happy aja. Yang jadi masalah kebanyakan ya, kenapa mereka ini kalau disuruh cut susah, tidak terjadi hanya pada pemula, pada trader-trader yang senior pun mereka cenderung jatuh ke dalam lubang yang sama ya. Yang mereka lakukan itu adalah hari ini itu rajin, misalnya beli 50 juta ini oke, mereka lakukan ini ya. Yes, 3 misalnya. Ini untung dapat 10%. Waduh hebat dong, 150 juta dapat jadi 15 juta. Besoknya ada rekomendasi lagi BRI. Sudah tahu BRI ini sama kemarin untung, tetapi sekarang 100 juta di sini. Kemudian ada BCA lagi 100 juta lagi di sini. Ini jadi 200 juta, uangnya hanya 150, yang 50 jutanya ini pakai T+. Ini namanya misi bunuh diri ya. Nah, hal-hal seperti ini yang cilaka. Pada saat dia naikkan dari 50 juta jadi 100 juta dan ternyata waktu dia entry yang kedua BRI ini harus minus 5%, dia tidak siap melihat minus 5 juta itu nggak siap.
Sebelumnya dia hanya menyiapkan mental untuk melihat minus 2,5 juta. Inilah mulai galau. Akhirnya pada saat ini terjadi, dia tidak bisa melihat bahwa tren itu akan berbalik arah. Dia akan cenderung mencari second opinion untuk mendukung posisinya, atau melakukan floating loss dibiar-biarin dengan harapan akan kembali lagi. Ya, di dalam futures market biasanya masuk 0,1, tiba-tiba nanti nyolong 0,5 dimasukin. Ini mau ngapain sebenarnya gitu loh. Jadi seringkali ini nggak jelas, tradernya sendiri mau ngapain itu nggak jelas. Dia kira ini kayak game, ya. Dia tidak tahu bahayanya di depan itu seperti apa. Nah, risk and money management ini fix aturannya, tidak boleh diganggu. Kalau Anda memang mau naik level, mau dinaikkan misalnya biasa 0,1, sekarang udah biasa menguasai naikkan, harus naik jadi 0,3, jangan turun naik begitu. Dan 0,3 ya terus sampai mati 0,3. Mau nanti minusnya 300 sekali cut, jangan lihat-lihat, aduh salah saya dulu, minus saya cuma 100. Itu tidak konsisten namanya, tidak konsekuen. Ya. Jadi di sini Anda harus benar-benar tahu. Lebih dalamnya nanti silakan melihat video di money management, or next kita bisa bikin ulangan tentang money management. Karena simple, teori money management untuk trading retail ini nggak terlalu susah, cuma itu aja, mengikuti aturan yang gampang itu. Ya, jadi ingat, kalau ada kesempatan saham atau futures kita tidak gerak mencapai waktu yang sudah ditentukan, jangan tunggu kelama-lamaan ya. Segera kosongkan dan kembalikan di dalam zero position. Sometimes no position is the best position. Tidak selalu harus ada posisi. Ya. Dan yang terakhir, mindset management. Yang Anda harus lakukan di dalam trading itu adalah mencari modal untuk menunjang bisnis yang ada. Jangan sekali-sekali punya mindset trading for living. Ini nggak pernah ada. Ya, penjual-penjual seminar yang trading for living itu nggak pernah ada. Ya. Di dalam seminar-seminar pendek, kita akan bikin workshop pendek. Kita akan bikin trader scam, Astronaci ya. Kita akan memberikan satu awalan, selalu kita memberikan mindset management yang benar. Ya. Bahwa workshop A, workshop B itu akan mengajarkan tentang salah satu potongan-potongan, misalnya tentang membaca pattern itu bagaimana ya. Tetapi mindset yang paling penting itu bukan fokusnya kepada mengejar robot lah, mengejar apa untuk trading for living. Kita di sini mencari modal untuk bisnis. Karena dengan konsep seperti itu, maka yang namanya initial capital ini akan selalu dijaga. Konsep di dalam market ini kita sebenarnya seperti mancing ikan, kita fishing. Ya, kita selalu menyiapkan umpan untuk mendapatkan ikan yang lebih besar. Jangan menyiapkan umpan yang lebih besar dari ikannya, yang mana mungkin mancing ikan yang 10 kilo pakai umpannya segede gajah gitu ya, mana mungkin ya. Jadi initial capital itu always keep it small untuk menghasilkan big capital. Kalau kita sudah ada keuntungan, itu di withdraw terus, taruh di deposito. Makanya model yang ada kita selalu set untuk mindset management ini, modelnya yang kita jelaskan di sini adalah yang paling gampang. Saya akan selalu berpikir bagaimana caranya mendapatkan modal dari capital market. Kemudian di sini ada futures market. Saya selalu membuat skemanya seperti ini. Jadi dari capital market kita dapat untung, sisihkan sebagian, 70% ini deposit, 30% ini masuk di futures. Kemudian kalau ada untung di futures itu 100% masukin capital market. Nanti dari capital market baru dipisah lagi. Ya. Apakah ini nanti masuk capital market karena Anda belum punya bisnis, atau dari sini Anda masukkan 70% ke bisnis, 30% kembalikan ke sini. Itu bisa. Ini harus dilakukan. Mindsetnya, saya ada di market untuk mencari modal. Kalau saya mencari modal, saya tidak mau kehilangan modal. Supaya saya tidak kehilangan modal, saya harus trading dengan benar, bertanggung jawab, dan punya skill. Kalau saya tidak punya skill, mendingan saya tidak perlu sentuh dunia ini karena Anda pasti habis.
Ini yang menjadi mindset di saya. Per hari ini, modal yang saya dapatkan dari trading, saya top up untuk Astronaci sebagai modal, penambahan modal untuk ekspansi usaha. Saya ada lakukan diversifikasi. Orang bilang, kenapa nggak trading saja sendirian? Siapa yang mau trading sendirian sampai mati, sampai tua, saya harus trading di depan monitor terus? Kapan saya bisa menikmati hidup? Anda kira kalau Anda trading itu bisa tanpa beban? Kenyataannya orang bilang, wah trading bisa jalan-jalan. Emangnya sampai hari ini saya mau tahu kalau Anda liburan ke luar negeri ada posisi besar, Anda nggak kepikiran, memang bisa nikmatin liburan? Nggak mungkin, ya. Itu semuanya bahasa marketing lah. Prinsipnya kalau kita sekarang bicara tentang usaha, saham, bisnis financial market hanyalah salah satu usaha yang saya lakukan. Itu prinsip. Yang namanya kita bisnis, kita make money, itu boleh dari mana saja. Kebetulan financial market ini menawarkan unlimited money, mulai dari tradingnya sampai seluruh bisnis turunannya. Banyak, research company-nya, sekuritasnya. Kalau kita jual, membantu IPO kan perusahaan orang, kita dapat commission yang besar dari dunia investment banking. Ya, kita cariin modal buat mereka, kita dapat rebate besar. Itu semua bisnis turunannya. Karena kalau kita katakan Soros hebat lah, Warren Buffett hebat, come on. Soros dan Warren Buffett semua punya aset management, ya. Mereka juga melakukan fundraising, mereka mendanai proyek-proyek. Bukan berarti tiap hari mereka habis untuk trading. Haritanu Sudibyo awalnya seorang trader, berakhir sekarang luar biasa, mempunyai kekayaan $1 miliar, 1,6 miliar kalau tidak salah, ya. Dari mana? Investment bankingnya jalan, aset manajemennya jalan, sektor realnya jalan. So, kita berharap Anda memiliki mindset yang terbuka. Jangan Anda kira bisnis sekuler itu susah lalu Anda masuk financial market menjadi gampang. Anda akan tamat di sini kalau Anda tidak memiliki mindset yang benar. Yang benar adalah carilah modal sebanyak-banyaknya. Tirulah Pak Mukhtar Yadi, tirulah Pak James Riyadi, tirulah Pak Ciputra, Pak Haritanu Sudibyo. Tirulah Abu Rizal Bakri dari sisi positifnya. Mencari modal itu di pasar modal untuk mengembangkan bisnisnya. Karena inilah inline dengan kenapa perusahaan-perusahaan itu mau IPO. Perusahaan mau IPO karena dia mencari modal. Kita belum bisa IPO kan perusahaan kita. Kita bisa bantu teman kita mungkin mau IPO. Kita bisa juga mencari modal dengan cara trading. Dan kemudian kita bisa, apa yang kita lakukan setelah itu? Kita bisa trading, mendapatkan keuntungan, kita top up untuk usaha kita. Nah, kalau sudah ada flow yang seperti ini, barulah trading itu bisa menjadi benar. Jadi trading tidak hanya sekedar untung 5%, untung 3% diambilin. Apa sih tujuannya sebenarnya? Apakah hanya sekedar trading lalu untuk beli bakso gitu, lalu Anda sudah happy? Ya oke lah, untuk pemula biasanya kalau, waduh saya beli sesuatu lalu saya dapat untung, ya kesannya biasa gitu. Tetapi pada saat Anda sudah masuk 5-6 tahun trading, Anda sudah mengetahui dalamnya dunia ini, karena mungkin Anda akan ketawa kalau ada orang yang bicara bahwa saya akan hidup sebagai trader for living gitu. Ya itu menjadi satu mindset yang paling penting ya. Kalau Anda menjadi profitable trader, jangan cuma berhenti di situ. Apa yang harus Anda lakukan setelah Anda mendapatkan modal itu? Dengan demikian, Anda memiliki mindset management yang benar, akan merubah seluruh struktur bagaimana Anda bisa belajar, strukturnya Anda bisa mempelajari dengan benar ya, memilih materi yang benar, melakukan uji coba dengan baik, dan pada akhirnya disitulah Anda mencapai yang namanya EQ dan IQ itu bertemu. Otak kiri dan otak kanan itu nanti akhirnya bertemu dan Anda bisa trading dengan baik. Tujuannya satu, saya akan kumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Pada saat saya dapat uang dari market, saya withdraw, saya top up untuk usaha saya. Itu adalah goalnya. Dan di sanalah Anda bisa dikatakan profitable trader. Ini adalah kerangka berpikir yang Anda harus ketahui. Dan setelah Anda mengetahui kerangka berpikir ini, barulah nanti diperdalam satu demi satu. Bagaimana forecasting yang baik, bagaimana yang namanya support resistance yang baik. Itulah yang dilakukan oleh teman-teman Anda di CAT program. Mempelajari mulai dari forecasting, entry metodenya, kemudian sampai time-nya. Tujuannya adalah untuk memenuhi 5 kerangka ini. Sukses selalu untuk Anda. Diharapkan di kemudian hari Anda bisa menjadi trader lebih baik setelah Anda mengetahui kerangka ini. Dan kita akan bertemu di webinar A-Club yang lainnya. Sampai jumpa.